Pemirsa Jendela Kota, kita sudah mengetahui bahwa pandemi COVID-19 telah mencapai penghujung tahun 2020 dan menjadi fenomena yang paling menguras tenaga dan bahkan berdampak pada seluruh aspek-aspek yang ada dalam kehidupan negara, masyarakat, serta dunia. Sekarang ini belum menunjukkan penurunan kasus pengidapnya hingga sekarang bahkan sudah bermutasi di beberapa wilayah di Inggris yang disebut varian baru COVID-19. Jadi jika berbicara pandemi, penyakit tentunya memiliki faktor penyebaran yang sangat masif. Dengan skala dunia dalam hal ini COVID-19 menular melalui droplet manusia dan mampu bertahan di beberapa benda, maka dari itu perlu pencegahan yang sangat ketat dan meluas, mencakup kehidupan seluruh penduduk dunia. Pemirsa, berbicara penghujung tahun 2020, tentunya euforia akhir tahun sangat berpotensi memancing kerumunan manusia yang meninggalkan risiko penularan COVID-19. Maka dari itu, kita harus menahan diri dan mengurangi intensitas pesta yang dimana ini menjadi agenda tahunan penduduk dunia merayakan perpindahan tahun. Oleh karena itu, masyarakat harus menahan diri untuk tidak berpesta pergantian tahun untuk mencapai protokol kesehatan bersama. Di beberapa kota, perayaan malam tahun baru 2021 telah resmi dilarang oleh pemerintah daerah. Larangan ini dilakukan untuk menghindari kerumunan di malam tahun baru, guna menekan angka penyebaran COVID-19. Tapi buat sebagian orang, malam tahun baru yang sepi memang terdengar aneh. Namun kita tidak perlu sedih. Meski hanya di rumah saja, Anda tetap bisa membuat acara seru-seruan yang gak kalah meriah. Berikut ini 5 ide kegiatan merayakan malam tahun baru di rumah saja. Pesta Barbecue. Pemirsa, salah satu acara yang akan memeriahkan malam tahun baru Anda adalah pesta barbecue. Menyantap aneka kuliner hasil bakaran sendiri bersama orang tersayang bakalan jadi kegiatan yang menyenangkan. Agar suasana semakin meriah, Anda bisa mendekorasi area yang akan digunakan untuk barbecue. Untuk menunya bisa menyesuaikan dengan selera anggota keluarga. Di pesta barbecue ini, Anda bisa bakar-bakar makanan sembari mendengarkan cerita satu sama lain, jamin tidak kalah seru. Nonton film. Untuk mengisi malam tahun 2021, Anda juga bisa menghabiskan waktu bersama keluarga dengan menonton film. Pilih film-film seru dengan genre keluarga agar bisa ditonton bersama si kecil. Agar lebih betah maraton film, jangan lupa menyiapkan cemilan lezat. Tata dengan rapi area penonton agar lebih cozy saat merayakan tahun baru. Karaoke bersama. Di momen tahun baru ini, Anda juga bisa meramaikan rumah dengan berkaraoke. Kegiatan ini sangat pas dilakukan bersama keluarga. Selain sebagai euforia tahun baru, berkaraoke juga bikin Anda lepas dari kepenatan. Nyanyikan lagu-lagu favorit bersama pasangan selagi menunggu pergantian tahun, pasti asyik. Jangan lupa bikin playlist lagu-lagu kenangan Anda dan pasangan, atau lagu yang lagi hits dan asyik untuk sing along. Pastikan kegiatan ini tidak sampai mengganggu kenyamanan tetangga. Bermain game. Pemirsa, salah satu cara asyik menghabiskan malam tahun baru adalah ngegame bersama keluarga. Anda bisa bermain game online maupun game offline di rumah. Ada berbagai game offline seru yang bisa dimainkan pada momen ini. Misalnya ular tangga, bermain kuis sejenis Who Wants to be a Millionaire, Steko, hingga Truth or Dare. Kegembiraan bermain game di malam tahun baru ini akan menambah keharmonisan keluarga loh. Pesta kembang api. Tidak perlu sedih karena tidak bisa pesta kembang api di pusat kota. Anda bisa membuatnya sendiri di rumah. Justru dengan berpesta kembang api di rumah, Anda tidak perlu lagi bermacet-macet di jalan. Buatlah pesta kembang api kecil-kecilan di halaman rumah atau teras untuk menyambut datangnya tahun baru. Jika ingin acara lebih seru, mama, papa juga bisa menggunakan kostum yang menarik dan unik. Pengalaman merayakan pesta tahun baru 2021 di rumah akan berkesan untuk anak-anak hingga dewasa. Jadi jangan sedih karena kita tidak bisa berpesta di pusat kota. Dan Anda juga bisa mengisinya dengan beribadah atau melakukan pendekatan diri dengan Yang Maha Kuasa, baik itu dalam hal beramal atau merefleksikan diri atau mengingat apa yang terjadi di tahun 2020.
Untuk mengingat kembali riwayat 2020 COVID-19 di Sulawesi Selatan, berikut sekelumit tentang hal tersebut. Pemirsa Jendela Kota, wabah atau pandemi coronavirus atau COVID-19 tak ada yang bisa menebak bakal muncul di bumi dan menjadi momok hingga saat ini. Kapan akan berakhir dan kehidupan kembali normal, hanya waktu yang dapat menjawabnya. Pandemi COVID-19 yang menjadi perhatian dunia tak terkecuali Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan di dalamnya. Awal masuknya kasus COVID-19 berawal dari Depok, tak jauh dari ibu kota negara Jakarta. Tak lama berselang pada awal 2020, informasi terkait sudah masuknya COVID-19 di Makassar sudah ramai dibincangkan. Meski pada akhirnya kabar tersebut dibantah dan dinyatakan hoax atau tidak benar. Ketika itu, kabar hoax berada bahwa sudah ada seorang pasien dengan diagnosa mengidap virus yang berasal dari kota Wuhan, Cina, dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo. Namun kemudian Direktur Utama RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Khalid Soleh, mengatakan bahwa kabar adanya pasien dengan diagnosa mengidap virus corona yang dirawat di RSUP Dr. Wahidin adalah tidak benar, melainkan pasien tersebut hanya mengidap sakit infeksi saluran pernapasan akut atau biasa disebut dengan ISPA. 2 orang di Sulawesi Selatan dinyatakan positif terjangkit virus corona atau COVID-19. Ini menjadi kasus pertama di Sulawesi Selatan. Sulsel tambahan 2 kasus, total 2 orang. Usai pengumuman oleh pemerintah, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah pada hari yang sama melakukan konferensi pers di kediaman pribadinya di perumahan dosen Unhas, Tamalan Rea, untuk menjelaskan terkait kasus pertama di Sulsel. Nurdin mengatakan dari 2 warga yang menjalani isolasi yang diduga menderita COVID-19, ada 1 di antaranya dilaporkan sudah meninggal dunia sejak 4 hari lalu, tepat pada Ahad 15 Maret 2020. Pasien yang meninggal itu diidentifikasi dengan COVID. Dia baru saja pulang umroh, sepekan kemudian mengalami diare dan batuk. Pasien tersebut sempat menjalani perawatan beberapa hari di Rumah Sakit Siloam dengan keluhan demam dan sesak napas. Ketika dilakukan foto toraks, hasilnya menunjukkan pneumonia di kedua paru-parunya. Pasien sempat diambil sampel untuk dikirim ke Labkes Kementerian di Jakarta. Pasien sudah meninggal, tetapi baru hari ini kita mendapatkan informasinya. Hal itu sempat mendapat reaksi keras dari keluarga almarhum dan tetangganya. Selanjutnya kasus demi kasus pun terjadi. Pengambilan paksa jenazah di Rumah Sakit Labuang Baji yang dinyatakan terkonfirmasi COVID-19, termasuk penghalang-halangan mobil ambulans yang akan memakamkan pasien yang meninggal dinyatakan positif COVID-19 di Rumah Sakit Stella Maris di pekuburan khusus COVID-19 di Macanda, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Penambahan kasus COVID-19 pun dari kota Makassar merambah ke 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, hingga hitungan dari puluhan menjadi ratusan dan kini sudah ribuan. Berdasarkan data Sulsel tanggap COVID-19 pada 26 Desember 2020, sebanyak 28.863 terkonfirmasi positif COVID-19, pasien sembuh 23.291 orang, dan meninggal 575 orang. Program wisata COVID-19. Pemirsa, menyikapi pandemi COVID-19 yang tak kunjung kasusnya melandai, akhirnya Pemprov Sulawesi Selatan membuat program Duta Wisata COVID-19 untuk pasien yang berstatus orang tanpa gejala atau OTG ataupun kasusnya yang relatif ringan. Hal itu dimaksudkan agar rumah sakit yang khusus menangani pasien terkonfirmasi COVID-19 tidak penuh. Program wisata COVID-19 ini merupakan bentuk kerjasama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan sejumlah hotel untuk menerapkan isolasi mandiri. Hotel-hotel di Makassar yang telah bergabung dengan program wisata COVID-19 ini akan menjadi tempat karantina untuk orang dalam pemantauan atau ODP, pasien dalam pengawasan atau PDP, OTG, dan pasien positif COVID-19.
Di hotel itu para tamu tetap mendapatkan pelayanan seperti biasa, yakni makan, laundry, dan ditambah layanan kesehatan oleh tenaga medis. Gubernur Sulawesi Selatan mengatakan tingkat kesembuhan pasien cukup tinggi, khususnya peserta wisata COVID-19 atau isolasi mandiri di hotel. Begitu membantu karena didukung dengan suasana yang nyaman, makanan bergizi dan teratur, serta istirahat yang cukup. Virus corona ini bisa dilawan dengan imunitas tubuh yang kuat karena imunitas yang kuat bisa diperoleh dari istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, minum vitamin, jangan cemas, dan jangan stres. Setidaknya pada 4 Mei 2020 tercatat 217 orang yang mengikuti wisata COVID-19 di Swiss Bell Hotel dan satu persatu kembali ke rumah dalam kondisi yang lebih fit dan sudah dinyatakan negatif COVID-19. Dari jumlah yang ikut wisata COVID-19 tersebut terdapat 11 orang santri dari 19 santri dari pesantren Al-Fatah Temboro, Jawa Timur yang kembali ke kampung halamannya di Pulau Kodingareng, Kecamatan Sangkarang, Kota Makassar setelah mendapatkan penanganan di hotel. Dengan penanganan tersebut, tingkat kesembuhan pasien semakin signifikan mengalami peningkatan. Tak heran jika kemudian Pemprov Sulawesi Selatan yang dinakodai Nurdin mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat karena dinilai dapat menekan kasus COVID-19 melalui program wisata COVID-19. Bahkan provinsi lain datang ke Sulsel untuk studi banding dan belajar tentang penanganan pasien terkonfirmasi COVID-19. Pasalnya Provinsi Sulsel pernah menduduki ranking teratas kasus COVID-19 di luar Jawa. Namun melalui program itu mampu menjadikan Sulsel dari zona merah menjadi zona oranye, bahkan beberapa kabupaten kota beralih ke zona kuning hingga hijau seperti Kota Palopo dan Tanah Toraja. Namun pemirsa, euforia Sulsel mampu menekan kasus COVID-19 itu mulai pudar ketika memasuki penghujung 2020. Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember dianggap salah satu pemicu peningkatan kasus COVID-19 di Sulsel karena banyak yang tidak mengindahkan protokol kesehatan lagi saat kampanye maupun pada saat hari H Pilkada. Terbukti dari peta zonasi risiko COVID-19 per 20 Desember 2020 menunjukkan tidak ada lagi zona hijau di Sulsel. Mayoritas kabupaten kota berada di zona orange, kecuali Pindrang dan Tanah Toraja di zona kuning, dan Palopo yang justru masuk zona merah padahal sebelumnya sudah zona hijau. Mencermati kondisi tersebut, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adi Sasmito meminta pemerintah daerah lebih serius lagi melakukan pengendalian kasus di lapangan, apalagi ada tren lonjakan kasus di penghujung 2020. Tercatat 28 kabupaten kota di zona orange yang sudah hampir masuk zona merah tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia. Di Sulawesi Selatan sendiri, Kabupaten Goa skornya sudah mendekati zona merah. Pemirsa, Jendela Kota, itulah tadi informasi seputar menahan diri dari euforia akhir tahun di masa pandemi sambil merefleksikan tahun 2020 versi Jendela Kota. Dan pemirsa, Anda juga bisa menyaksikan kembali tayangan ini di Facebook dan YouTube TV Peduli. Dan terus saksikan Jendela Kota dengan informasi menarik lainnya hanya di TV Peduli.